Ekonomi sulit kok tunjangan DPR malah naik? Iya, para anggota DPR yang asik berjoget ini mendapatkan sorotan publik setelah pendapatan mereka meningkat drastis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terhimpit. Mereka yang katanya para wakil rakyat ini malah mendapatkan berbagai tambahan tunjangan, mulai dari tunjangan beras, BBM, dan uang tunjangan rumah. Kalau kita bedah, gaji pokok anggota DPR memang tidak naik, masih sekitar 6,5 juta rupiah. Tapi, tunjangan mereka banyak yang naik. Yang paling banyak disorot adalah tunjangan uang rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Sebab anggota DPR periode ini tidak menempati rumah dinas atau rumah jabatan. Nah, dengan tambahan uang tunjangan, baik tunjangan beras, BBM, dan rumah yang sebesar 50 juta rupiah, anggota DPR kita ini bergaji minimal 100 juta rupiah per bulan, dan bahkan bisa mencapai 230 juta rupiah per bulan. Kalau di total, penghasilan seorang anggota DPR bisa mencapai 2,8 miliar rupiah per tahun. Lantas, kenapa isu kenaikan tunjangan DPR ini jadi trending di media sosial hingga memicu kemarahan publik? Indeks ekonomi jika uang 100 juta rupiah dikonversi ke upah minimum provinsi alias UMP, angka itu setara 42 sampai 70 kali lipat UMP di Indonesia, yang menurut Kemenaker rata-ratanya berada di angka 3,31 juta rupiah per bulan. Bahkan angka itu setara gaji 36.000 guru honorer di Indonesia. Ditambah lagi, kenaikan tunjangan DPR ini muncul di tengah realitas masyarakat yang sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi yang dahsyat. Dari mulai badai PHK, kenaikan harga bahan pokok, hingga tambahan iuran pajak. Terlepas dari beragam reaksi tersebut, penambahan tunjangan DPR ini berbanding terbalik dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat, yang tercermin dari rasio Gini yang masih tinggi dan selalu berada di kisaran 0,38 poin, bahkan rasio Gini di perkotaan bisa mencapai 0,40 poin. Selain ketimpangan pendapatan, penambahan tunjangan DPR juga kontras dengan tren angka kemiskinan dan jumlah PHK yang masih tinggi. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 masih mencapai 23,85 juta orang atau 8,47% dari total populasi penduduk Indonesia. Selain itu, lonjakan PHK juga tak bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 42.385 pekerja mengalami PHK dari Januari hingga Juni 2025. Angka ini melonjak 32,19% secara tahunan. Oleh karena itu, indeks ekonomi, apa nggak sebaiknya anggaran DPR diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat? DPR sebagai simbol rakyat juga bukannya sudah semestinya memberi teladan kesederhanaan, bukan malah hidup dalam kemewahan.